Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tadisa Salsabella dengan NIM 06183035369. Latar belakang masalah. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Seperti membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama muslim mendapatkan alternatif dari bank syariah perihal penggunaan bank sebagai lembaga keuangan yang dipakai. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dan prinsip bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional menerapkan prinsip menggunakan sistem bunga baik membayar maupun menerima, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang optimal kepada nasabah. Bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil dan yang berhasil tetap eksis bahkan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan pada saat terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia. Penilaian kinerja keuangan bank muamalat juga dapat diukur dengan menggunakan metode Camel. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan bank muamalat Indonesia yang ditinjau dari beberapa aspek. Pada slide ketiga, terdapat gambar yang menunjukkan kondisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama 3 tahun berturut, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai aset selama 3 tahun tersebut dengan diikuti naik turunnya nilai dari dana pihak ketiga di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dana pihak ketiga merupakan nilai yang diperoleh dari simpanan nasabah berupa simpanan giro, deposito, serta tabungan syariah. Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kepada nasabah. Namun, untuk akun ekuitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tetap mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalahnya yaitu 1. Laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia Tbk semakin menurun pada 3 tahun terakhir. 2. Kenaikan utang dan penurunan pembiayaan yang dialami PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di tahun 2019 mengartikan bahwa bank lebih banyak meminjam uang ke pihak lain dibandingkan memberi jasa pinjaman uang ke nasabah. Yang ketiga, dana pihak ketiga atau DPK PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan di tahun 2020 DPK mengalami kenaikan. Naik turunnya DPK tersebut menyebabkan adanya penurunan aset PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di tahun 2019 dan kenaikan aset di tahun 2020. Untuk ruang lingkup pembahasan, saya mengambil data laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia selama 3 periode, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dengan menggunakan metode Camel yang terdiri dari kapital, aset quality, manajemen, earning, dan liquidity. Bank terbagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berprinsip sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip bagi hasil yang optimal kepada nasabah. Metode Camel bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu modal, kualitas aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Metode Camel terdiri dari kapital atau modal.
ialah dana yang diinvestasikan oleh pemilik pada waktu pendirian bank yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank. Faktor permodalan ini diukur menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR adalah rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Yang kedua itu asset quality atau kualitas aset. Kualitas aset produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aset dilakukan dengan membandingkan antara aset produktif yang diklasifikasikan dengan total aset produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga itu manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen ini meliputi dua komponen, yaitu kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko. Dan yang kedua, keputusan bank atas ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak lain. Tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur secara kuantitatif melalui perhitungan net profit margin atau NPM. Yang keempat itu earning atau pendapatan. Ialah untuk mengukur tingkat kesehatan bank pada kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Penilaian ini didasarkan pada dua macam, yaitu yang pertama itu untuk mengukur kesehatan bank dari aspek rasio return on asset atau ROA dengan membandingkan laba bersih yang dicapai dengan total aset yang dimiliki bank. Dan yang kedua itu untuk mengukurnya itu bisa menggunakan BOPO, yaitu rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Dan yang terakhir itu liquidity atau likuiditas. Penilaian terhadap likuiditas dilakukan dengan nilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang dimaksud kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Penilaian likuiditas bank ini didasarkan atas dua macam rasio, yaitu rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan rasio antar kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Tingkat kesehatan bank umum bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif, dilihat dari pengelolaannya, sejarahnya, pemiliknya, dan dari sisi kuantitatif dapat dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kecukupan modal atau capital adequacy ratio, dan loan deposit ratio. Pada metode Camel, perhitungan ini menggunakan loan deposit